Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak mentok gitu pas lagi mikirin ide-ide besar atau mungkin pas lagi debat? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu set perangkat yang simple banget tapi powerful buat bantu kita berpikir lebih jernih. Anggap aja ini semacam peta buat menjelajahi ide-ide yang paling rumit sekalipun. Oke, ini dia nih roadmap kita. Pertama, kita lihat dulu kenapa sih mikir tanpa arah tuh bisa bahaya. Terus, kita bakal isi tas kita dengan 4 alat berpikir yang esensial banget. Habis itu, kita langsung coba praktekin. Dan terakhir, kita bakal lihat gimana alat-alat ini bisa ngasih kita semacam kekuatan super dalam bernalar. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gini, berpikir mendalam, berfilsafat, itu tuh ibaratnya kita lagi megang alat yang canggih banget. Tapi kalau kita nggak tahu cara pakainya, ya alat itu justru bisa balik melukai kita. Nah, kutipan ini tuh pas banget ngegambarin masalahnya. Risiko berfilsafat itu bukan karena topiknya yang susah, tapi karena kita sering banget loncat ke dalamnya tanpa persiapan, tanpa peta. Iya, persis kayak mau menjelajah hutan belantara tapi nggak bawa kompas. Ujung-ujungnya, kita bisa gampang banget tersesat di dalam labirin pikiran kita sendiri. Jadi, masalahnya itu bukan di berpikirnya, tapi di cara kita deketin masalahnya. Kalau pendekatannya gaspol, semangat banget tapi nggak terarah, ya kita malah bisa nyasar. Beda banget kan sama metode yang punya landasan, yang terstruktur, yang justru pelan-pelan ngebawa kita ke pemahaman yang lebih dalam. Analogi yang simpel ini benar-benar bikin bahaya dari pemikiran yang kusut jadi terasa nyata. Tanpa peta dan kompas, kita bisa banget kehilangan arah di tengah belantara ide-ide yang ruwet. Oke, kita udah tahu nih bahayanya. Terus, solusinya apa dong? Nah, di bagian inilah kita bakal dapetin peta dan kompas yang kita butuhin buat perjalanan berpikir kita. Nah, ini dia nih biang keroknya. Kita tuh sering banget nyampur adukin istilah kayak mutlak, relatif, subjektif, sama objektif. Gara-gara kebingungan ini, argumen jadi muter-muter dan pikiran kita jadi macet. Yuk sekarang kita coba urai satu persatu. Anggap aja 4 definisi berikutnya ini kayak alat-alat serbaguna yang bakal kita masukin ke ransel kita. Masing-masing punya fungsi yang unik buat bantu kita tetap di jalur yang benar pas lagi mikir. Alat pertama kita, mutlak. Nah, yang perlu kita ingat di sini, mutlak itu bukan sesuatu yang abstrak atau nggak terjangkau. Justru sebaliknya, ini adalah fondasi yang kokoh, kayak tanah yang kita injek. Dia yang ngasih batasan dan bikin segala sesuatunya jadi mungkin ada. Alat kedua, relatif. Nah, ini nih yang sering disalahpahami. Relatif di sini tuh bukan berarti semuanya jadi abu-abu atau nggak jelas. Simpelnya, ini tuh cuma semua pilihan yang ada di depan kita. Kayak menu di restoran. Semua pilihan itu ada dan sifatnya netral. Lanjut, alat ketiga, subjektif. Disinilah kita mulai beraksi. Kita lihat semua pilihan relatif tadi, terus kita bikin keputusan pribadi. Ini adalah proses aktif, di mana kita melakukan verifikasi dan memilih berdasarkan pengalaman dan kebutuhan kita. Disinilah konsep benar buat gue atau salah buat gue mulai berlaku. Dan alat terakhir kita, objektif. Ini adalah ujian pamungkasnya. Pertanyaannya, pilihan subjektif kita tadi, beneran works nggak sih di dunia nyata? Apa itu ngasih manfaat yang konkret dan konsisten? Misalnya kalau kita milih obat dan ternyata sembuh, ya kesembuhan itu adalah hasil objektifnya. Oke, alat-alatnya udah kita pegang semua. Nah, sekarang bagian serunya nih. Kita bakal lihat gimana cara pakai semua alat ini bareng-bareng dalam satu skenario praktis. Disinilah semuanya bakal jadi klik. Untuk ngejelasin ini, sumber kita ngasih analogi yang brilian banget sih. Analogi pesta makan ini bakal bikin hubungan antara 4 konsep tadi, jadi gampang banget buat dipahami. Coba deh kita lihat gimana semuanya nyambung di sini. Meja makan itu adalah fondasi mutlaknya. Tanpa meja, ya nggak ada pesta makan. Terus, semua hidangan yang ada di atasnya itu adalah pilihan-pilihan relatif yang tersedia. Pas kalian milih satu makanan, nah itu adalah tindakan subjektif kalian. Dan gizi atau rasa kenyang yang kalian dapatin setelah makan, itu adalah hasil objektif yang nyata. Nah, ini poin yang penting banget. Gini deh, misalnya kalian milih satu hidangan, ternyata rasanya nggak enak buat kalian. Pilihan subjektif kalian nggak ngasih hasil objektif yang bagus. Tapi ini nggak berarti hidangan itu jadi hilang dari meja, kan? Makanan itu tetap ada sebagai salah satu pilihan relatif. Ini ngebedain antara kemungkinan, yaitu adanya pilihan itu, dan peluang, yaitu hasil yang baik buat kita pribadi. Oke, kita sampai di bagian terakhir, dan ini mungkin bagian yang paling powerful.
Kita akan lihat gimana perangkat ini bisa ngasih kita kekuatan buat menantang keyakinan yang mungkin dipegang banyak orang, tapi ternyata keliru. Ini dia nih, pertanyaan krusialnya. Gimana kalau pilihan yang kita buat secara konsisten ngasih hasil objektif yang bagus buat kita, tapi semua orang di sekitar kita bilang kita salah? Disinilah kita lihat ada benturan antara hasil nyata yang kita alami dan opini populer. Lihat deh grafis ini, kontrasnya kelihatan banget kan? Di satu sisi ada gunung opini, konsensus subjektif yang diikuti 99% orang. Di sisi lain, cuma ada satu kerikil kebenaran, sebuah realitas objektif yang terbukti, walaupun cuma dialami sama 1% orang. Menurut kalian mana yang lebih kuat? Dan inilah jawaban yang luar biasa. Intinya apa? Intinya, satu bukti objektif yang konsisten, satu hasil nyata yang bisa diulang, itu punya kekuatan untuk meruntuhkan asumsi yang dipercaya seluruh dunia, kalau asumsi itu cuma didasarkan pada keyakinan subjektif semata. Jadi, poin utamanya simple banget sebetulnya. Hasil objektif yang konsisten itu selalu lebih kuat daripada popularitas subjektif. Kebenaran sebuah ide itu nggak diukur dari seberapa banyak followersnya, tapi dari manfaat nyata yang dihasilkannya secara terus-menerus. Pada akhirnya, semua ini bukan cuma sekedar latihan filosofis yang jelimet. Memahami kerangka berpikir ini ngasih kita alat praktis buat menghadapi kerumitan hidup. Ini bisa mencegah kita dari rasa putus asa atau mikir, semuanya relatif, dan sebaliknya justru bantu kita membangun kebijaksanaan yang nyata dan punya dasar. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Saat kita berpikir, tujuan kita itu sebetulnya apa? Apakah kita berpikir cuma untuk merasa bebas dan membenarkan apa yang udah kita percaya? Atau kita berpikir untuk benar-benar menemukan kebenaran yang objektif? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.